Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Bro Media dalam tutorial desain grafis dan animasi. Masih dalam pembelajaran animasi dua dimensi menggunakan OpenToons. Kali ini kita akan membahas kembali tentang perbedaan antara vector level dan raster level. Oke, saat ini kita aktif di kolom 1. Belum ada apa-apa, belum ada level vektor ataupun raster. Dan di sini saya akan langsung membuat sebuah objek. Nah, secara otomatis di sini di kolom 1 terbentuk kolom vektor. Karena sebagian teman-teman begitu menggambar langsung ke kolom raster. Karena di bagian settingan itu saya sudah setting preference, kemudian drawing. Nah, di sini dia pengaturannya yaitu default level type saya sudah menggunakan vector level. Jadi, dimanapun saya menggambar, itu pasti akan menjadi level vektor. Dan jika kita membutuhkan kolom raster, maka kita bisa klik tombol raster yang di atas dua ini. Kalau yang ini vektor ya teman-teman ya. Yang dua ini. Atau diklik kanan pada frame-nya dan kita pilih new level. Atau bisa dengan Alt N. Ya. Kemudian kita setting type-nya menjadi raster level. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar di kolom raster. Kita aktifkan kolom raster. Maka kita akan membuat gambar di sini. Nah, perbedaannya kolom vektor dan kolom raster, seperti yang pernah saya bahas, itu adalah kolom vektor itu bisa diedit objeknya, teman-teman. Seperti ini nih misalnya ya. Kita mau mengubah bentuknya menjadi bentuk yang berbeda. Tapi ketika kita klik yang raster, itu tidak bisa diedit. Itu perbedaannya. Jadi bisanya gimana? Gimana kalau kita mau mengubahnya? Hanya dengan model atau dengan cara dihapus. Dihapus objeknya, diganti, diperbaiki. Misalnya kita mau bikin seperti ini. Salah lagi, dihapus lagi. Itu sama dengan metode menggambar di kertas. Jadi tidak bisa diedit. Nah, di sini ada teman yang bertanya, Om, setelah apinya diduplikat, kok nggak bisa saya edit pakai control point ya? Nah, kemungkinan di sini adalah kolom yang digunakan adalah kolom raster, bukan vektor. Oke, kita coba aja edit yang kolom vektor, pasti bisa. Ini kolom vektor ya. Objek ini kita duplikat. Klik kanan, duplicate drawing. Ini kan udah jadi double dia ya. Ini bisa kita edit. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita edit pakai point juga bisa. Point editor ya. Bisa. Kalau yang raster pasti tidak bisa teman-teman karena dia sifatnya bitmap ya, bukan gambar vektor. Oke, itu dia perbedaannya antara raster dan vektor. Perbedaan yang lain adalah fitur-fitur yang bisa digunakan oleh vektor itu berbeda dengan fitur yang bisa digunakan oleh raster. Sebagai contoh di sini untuk pewarnaan ya teman-teman. Kita coba yang ini. Kita akan masuk ke Windows, kemudian Palette. Nah, di sini kita akan mengganti warnanya menjadi merah misalnya, atau ini ya. Kemudian kita apply. Nah, ini udah jadi merah. Kita sudah punya warna merah di sini. Sementara untuk kolom raster, kita tidak bisa melakukan perubahan warnanya. Ini kita kan sudah aktif di raster nih teman-teman ya. Ini ya. Sudah aktif ini.
tapi tidak bisa kita rubah warnanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang kolom raster. Itu kita bisa menggunakan ya raster. Nah, di sini ada pilihan untuk raster. Oke, teman-teman silakan dipelajari sendiri tentang ini ya, tentang rasternya. Untuk membuat sketsa, membuat gambar yang statis, itu lebih enak kita menggunakan raster. Misalnya untuk membuat background atau untuk membuat gambar yang kita animasikan secara frame by frame, itu lebih enak menggunakan raster. Tetapi kalau kita akan menggunakan efek-efek yang lain, misalnya seperti plastic tool, atau juga menggunakan animate tool, itu lebih enak menggunakan vector level. Untuk vektor sendiri, di sini juga ada pilihannya. Ketika kita aktif di vektor, kemudian kita pilih ini misalnya. Kita apply dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita play. Colornya kita sesuaikan. Colornya apa? Black, red misalnya. Play. Seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup membantu teman-teman. Jadi, sekali lagi, jika ada objek yang tidak bisa diedit pakai control point editor, kemungkinan dia menggunakan raster. Ingat-ingat ini teman-teman. Oke, itu dia pembelajaran animasi dua dimensi dengan OpenToonz. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya.